Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas C2 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi secara singkat. Yang pertama yaitu hukum syara, sumber hukum Islam, istinbat, dan ijtihad. Untuk memenuhi mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak dosen Munir Azhari MA. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum syara. Hukum syara dalam usul fikih. Pengertian hukum syara. Hukum syara merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, serta penjelasannya melalui sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hukum ini hadir bukan hanya sebagai aturan formal, melainkan sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang tertib, adil, dan bermakna. Melalui hukum syara, Islam memberikan tuntunan menyeluruh dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik bersifat spiritual maupun sosial. Ruang lingkup hukum syara. Hukum syara meliputi beberapa aspek utama, yaitu aspek ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu aspek muamalah yang mengatur transaksi dan hubungan sosial. Lalu yang terakhir, aspek akhlak yang mengatur perilaku dan karakter manusia. Kita masuk ke hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum berupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada mukallaf. Pelaksanaan hukum ini berdampak pada pahala jika ditaati dan dosa jika dilanggar. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, wajib, perbuatan yang harus dilakukan. Yang kedua, sunnah, perbuatan yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, haram, perbuatan yang dilarang. Lalu yang keempat, makruh, perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Lalu yang terakhir, mubah, perbuatan yang dibolehkan. Pembagian hukum taklifi. Wajib aini, kewajiban individu, misalnya sholat 5 waktu. Wajib kifayah, kewajiban kolektif, misalnya sholat jenazah. Kemudian sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, dan sunnah al-zawaid. Lalu haram li zatihi dan haram li ghairihi, dan makruh tanzih dan makruh tahrim. Yang terakhir, mubah dapat bernilai wajib, haram, atau tetap mubah tergantung niat dan dampaknya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam adalah dasar atau rujukan yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum Islam. Melalui sumber hukum inilah umat Islam mengetahui mana perbuatan yang diperintahkan, dianjurkan, dilarang, maupun dibolehkan oleh syariat. Sumber hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala serta hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Macam-macam sumber hukum Islam. Sumber hukum yang disepakati ulama. Sumber hukum ini diterima oleh seluruh ulama dan dijadikan dasar utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah atau hadis, lalu yang ketiga ada ijma, dan yang keempat yaitu qiyas. Lanjut ke pembahasan istinbat hukum. Pengertian istinbat hukum. Istinbat secara etimologis berasal dari kata Arab, yaitu istanbata, yang berarti mengeluarkan air dari dasar sumur setelah dilakukan penggalian. Makna kebahasaan ini menggambarkan suatu proses usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu yang tersembunyi.
Dalam konteks hukum Islam, istilah ini digunakan secara kiasan atau menggambarkan proses penemuan hukum yang tidak tampak secara langsung dalam nas. Menurut Al-Jurjani, istinbat adalah proses mengeluarkan makna hukum yang tersembunyi dari suatu nas melalui penalaran hukum atau istidlal. Sementara itu, Al-Ghazali mendefinisikan istinbat sebagai upaya menggali hukum dari sumber-sumber syariat dengan menggunakan dalil-dalil syar'i. Secara umum, istinbat hukum dapat dipahami sebagai usaha para mujtahid untuk menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci dengan berpedoman pada kaidah-kaidah usul fikih. Metode istinbat dalam usul fikih. Metode istinbat hukum dalam usul fikih dilakukan melalui berbagai pendekatan kebahasaan dan tujuan syariat di antaranya. Ada amar, nahi, dan tahyir. Lalu lafaz umum dan khusus. Kemudian lafaz mutlak dan muqayyad. Lalu mantuk dan mafhum. Makna yang jelas dan tidak jelas. Lalu ada hakikat dan majaz. Kemudian maqasid syariah, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Penyelesaian dalil yang tampak bertentangan melalui ta'arud dan tarjih. Kita pindah ke pembahasan yang terakhir, yaitu ijtihad. Ijtihad adalah sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam mujtahid untuk menetapkan hukum syariah dari Al-Quran dan hadis ketika tidak terdapat dalil yang tegas dan jelas. Secara bahasa, ijtihad berarti mengerahkan kemampuan secara maksimal. Secara istilah, ijtihad merupakan proses penalaran mendalam untuk menemukan hukum syar'i terhadap persoalan baru. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad adalah upaya maksimal seorang faqih. Sedangkan Ibnu Qayyim menekankan urgensinya dalam menjawab masalah yang terus berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.